next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan simulasi KSN gitu ya. Dan ini dia langsung ke soalnya. Yang pertama. Langsung aja ya, sebuah balok masanya 2,5 meluncur sejauh 1 meter, oke. Nah, kita langsung selesain, diketahui aja ya, biar agak cepat. Masanya itu 2,5 M-nya, kemudian ada S-nya itu 1 meter. Kemudian ada kemiringan itu tan tetanya, tan alfa, 3/4. Nanti kita gambarin aja. Mu-nya itu ada 0,5 sama 0,2. Nah, berapa sih energi yang hilang ternyata ya? Ini tan desa, depannya 3, sampingnya 4 ya, berarti 3, 4, 5. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah benda bergerak? Sebenarnya udah dijawab di soal sih, kan di sini sebuah balok meluncur ya. Kalau namanya meluncur sebenarnya ya otomatis gerak. Cuma kan di sini yang diketahui ada 2 gitu ya, mu S sama mu K. Nah, kita sebenarnya harus checking dulu apakah si benda gerak apa enggak. Itu akan mempengaruhi sama si percepatannya actually. Nah, berarti kita checking dulu ya, nggak apa-apa ya, biar tambah pengalaman gitu. Nah, untuk melihatnya bagaimana dia bergerak, maka lihat ketika di posisinya sudah di posisi akhir ya, di 2 ini. Di sini ada gaya apa aja sih guys? Nah, ada yang pertama itu ada W, jelas ya. Ini cuma diketahui aja S sama H-nya, nggak aku pikirin, nanti aja ya. Kemudian ada W, ada normal, ada gaya gesek karena ada koefisien gesek gitu ya. Kemudian W-nya standar, kita harus proyeksiin gitu ya, ke sana, dan yang di sini adalah cos, yang di sana adalah sin seperti biasa. Oke, karena dia bergeraknya sejajar bidang miring, maka kita pakai yang gaya-gaya di bidang miring, yaitu ada pertama gaya berat W sin theta, W sin alfa, sama nanti yang kedua adalah gaya gesek. Kita hitung dulu W sin alfanya, W-nya berapa? 2,5 kali G-nya 9,8 kali 3/5 ya. Oke, jawabannya adalah segini pakai kalkulator. Kemudian yang kedua itu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa? FG. FG itu apa sih? FS-nya alias si gaya statisnya, karena masih diem ya, atau mau checking dia tuh gerak apa enggak. Nah, mu S-nya 0,5, N-nya setara dengan W cos. Kalau kalian bingung, silahkan kalian bisa lihat-lihat soal terkait dengan bidang miring ya. Oke, jadi kita dapat mu S-nya adalah 0,5, W-nya 2,5 kali 9,8 kali cos-nya ya. Kita dapetin 9,8 Newton. Oke. Nah, lihat di sini, W sin-nya lebih besar dari Fs. Karena lebih besar berarti dia akan bergerak. Oke, jadi kita udah yakin 100% bahwa benda akan bergerak. Karena bergerak nanti mu K-nya ganti ya. Alias Fg-nya ganti pakai mu K gitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan energi yang hilang. Energi yang hilang itu maksudnya apa sih? Berarti di energi satu ini pasti akan lebih besar daripada energi yang kedua gitu ya, sehingga akan hilang. Ada cara cepatnya, tapi aku mau pakai cara lama dulu biar kita belajar bareng gitu ya. Yang pertama di satu jelas ada energi potensial aja ya. Energi potensialnya MGH aja guys. Jadi M-nya adalah 2,5, G-nya 9,8, hanya adalah berapa? Nah, hanya kita pakai sin demi ya. Depan per miring. H per S, berarti kita dapat hanya adalah S sin theta. Sin alfa. Oke, S-nya tinggal masukin aja gitu ya. Sehingga kita dapat 3/5 dan dapat masukin gini. Oke, jawabannya adalah 14,7 Joule. Jadi di satu itu energinya segitu. Aku keep. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Ini tadi gambar pertama, aku gambar lagi. Oke, kemudian kita dapetin energi di sini berapa? Di angka 2. Nah, di angka 2 itu adanya EK aja, karena kita anggap aja dia di titik 0. Walaupun nolnya sebenarnya di sini, tapi boleh kita naikin kok guys ya. Jadi EK-nya sama dengan usaha yang dipindahin. Fs sama dengan delta EK sama dengan min delta EP. Karena di sini non konservatif berarti hanya pakai Fs EK ya.
So kita dapat masukin EK-nya 0, kemudian W sin alfa min FK kali S. FK-nya tadi ya mu K N atau mu K W cos. Oke, ini pakai kalkulator aja untuk masukin angkanya gitu ya. Tinggal kita dapat langsung 10,78. Berarti EK 2-nya alias E2-nya itu 10,78. Nah, untuk mendapatkan si energi yang hilang berarti tinggal kita kurangin aja gitu ya. Berarti E1 min E2 alias ini. Nah, berapa dia? 3,92. Kalau kalian mau nulis di jawaban ya 3,9 Joule gitu ya. Oke, ini dia kalau pakai cara yang lama banget. Nah, gimana pakai cara yang lebih cepat gitu ya? Oke, untuk cara cepatnya ada clue-nya ya. Di sini ada kata-kata besar energi yang hilang akibat gaya non konservatif. Nah, gaya non konservatif itu gaya apa sih? Gaya yang tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Jadi usaha pada gayanya itu tidak bergantung pada lintasannya. Ngomong meneh. Oke guys, kita akan coba cara cepatnya. Ini dia ya. Jadi pada cara cepat ini dia ada clue-nya, yaitu pada kata besar energi yang hilang akibat gaya non konservatif. Nah, gaya non konservatif itu apa sih? Gaya non konservatif itu adalah gaya akibat usaha yang bergantung sama lintasannya ya. Salah satunya adalah akibat gaya gesek. Nah, karena akibat gaya gesek kalian udah pasti tahu ya, berarti energi yang hilang ini adalah energi akibat gaya gesekan. Nah, akibat gaya gesekan inilah yang kita pakai usahanya. Ya, jadi usaha pada gaya gesekan ya udah F kali S aja gitu ya. F-nya di mana adalah Fg sehingga kita dapetin mu K kali N kali S ya. Sama kayak tadi N-nya kita ubah ya menjadi mg cos ya, jadi masukin. Nah, tinggal masukin angkanya, mu-nya 0,2, m-nya 2,5, g-nya 9,8, cos-nya 4/5 dan kali 1. Ternyata jawabannya adalah sama ya, jadi 3,92. Itu tadi ya terkait dengan cara cepat untuk ngerjain yang ini. Hati-hati terkait dengan gaya non konservatif atau konservatifnya. Kalau kalian lupa silahkan buka-buka lagi terkait dengan dinamika partikel atau usaha juga ada ya, usaha yang berkaitan dengan teorema energi. Oke, itu tadi terkait dengan ini gerak pada bidang miring. Habis ini kita masih akan belajar banyak lagi ya. Sampai jumpa, pokoknya sehat selalu dan semoga sukses buat KSN kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.